Oke guys, jadi ini saya buat videonya gelap-gelapan karena udah malam ya. Dan di video kali ini saya terima request lagi dari Lin. Bang, rekomendasi PC 11,5 sampai 12 juta. Ini full set buat streaming gaming, dananya mepet. Segitu mah nggak mepet bro, 12 juta mah. Jadi langsung aja ke videonya, intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Play. Dan di video kali ini saya akan buatin kalian simulasi racikan PC. Ini budgetnya kurang lebih 12 juta ya. Ini 12 juta emang lebih sih. Karena kenapa? Ini harga VGA bener-bener parah banget coy. Sumpah, ini di luar ekspektasi saya buat kamu kalau mau beli yang budgetnya agak lumayan. Untuk VGA-nya ini bener-bener parah sih. Ini saya pun udah akal-akalin supaya VGA-nya masih dapat yang cukup bagus. Karena saya udah lihat harga VGA itu nggak make sense. Ntar deh ya. Jadi yang pertama itu prosesornya saya putusin pakai prosesor AMD Ryzen 5 3600 ya. Jadi ini udah 6 core 12 thread. Di sini nggak ada APU-nya. Jadi sini kita bakal pakai VGA eksternal dengan base clock 3,6 GHz. Habis itu max boost clock-nya 4,2 GHz. Jadi bisa di overclock sampai 4,2 GHz. Saran saya kalau mau overclock itu seperti biasa, fan prosesornya juga mesti yang cakep bro. Kenapa? Karena cepet panas itu kalau di overclock udah pasti panas gitu loh. Apalagi motherboardnya, kalau motherboardnya abal-abal, saran saya jangan di overclock. Udah yang dari bawaan standarnya aja. Dengan kekuatan base clocknya 3,6 GHz, percaya sama saya itu udah kenceng banget. 6 core dan 12 thread. Udah oke lah, udah bener-bener apik lah. Udah nggak bakal ngecewain kamu banget. Apalagi kalau buat rendering gaming kayak world map gitu, kayak GTA 5 tuh udah pasti jalan ngegas gitu. Habis itu kenapa saya pakai motherboardnya B450M? Karena saya yakin ini juga masih support. Dan sekali lagi ini saya tekan budget karena VGA sekarang itu benar-benar gila. Jadi saya ambil motherboard yang menurut saya masih agak support. Ya jadi saya ambil dari MSI B450M A Pro Max ya. Ini AM4 B450 DDR4. Saya yakin dengan seri B450 pun udah yakin bisa support AMD Ryzen 5 3600 ya. Paling tinggal update BIOS, tapi menurut saya sih udah pasti update BIOS sih. Lanjut untuk VGA-nya di sini. Di sini saya putusin pakai GTX 1060. Saya mau cari kayak GTX 1660 Super atau mungkin RX 580 ya. GTX 1060 pun udah kece banget gitu loh. Saya mau pakai GTX 1660 Super, itu nggak masuk budget bro. Kita coba cari GTX 1660 Super ya. GTX 1660 Super nih. Ini kita cari. Ini pun harganya, lihat, ini bisa sampai 10 juta. Ini 25 juta. Ini apa? GTX 1660 apa ini? TI 1660 Super. GTX 1660 Super ini 10 juta. Ini berarti sama itu saya dulu nih nggak sampai segini gila gitu. Ini 1650 aja 4,7 gitu. Saya mau pakai GTX 1650 sebenarnya. Bisa sih, tapi susah gitu. Banyak yang harus ditekan budgetnya karena ini PC full set. Kalau nggak full set, mungkin saya bakal ambil GTX 1650 DDR6 ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk saya yakin dengan VGA ini pun udah 100% support banget sama prosesor yang kamu punya. GTX 1060 3GB GeForce ya. Ini 3,7. Ini pun kondisinya bekas guys. Kayaknya saya kalau mau cari lagi, saran saya kalau untuk VGA nih, kalau bekas tuh emang resiko gitu. Takutnya kayak soldernya kayak bekas timah, atau mungkin ada yang diakalin atau stikernya juga. Makanya banyak hal gitu. Atau mungkin nggak ada garansinya, apalagi online. Untuk VGA ini saya suspend aja budgetnya 3 juta gitu, 3 jutaan untuk VGA-nya aja ini. Kalau budgetnya 12 juta full set ya. Nah, untuk VGA 3 jutaan full set. Untuk VGA budget 3 jutaan nih saya bener-bener bingung. RX 580 dulu dapat tuh, seingat saya RX 580 tuh. RX 580 pun sebenarnya dapat. Itu pun baru loh kondisinya, seingat saya dulu loh. Sekarang RX 580 berapa nih harganya? Nggak yang ini, Cok. Ini 5 juta. Ini pun 3 juta nggak ada yang berani beli nih. Nggak ada bintangnya, saya nggak berani ambil. Ini RX 550 coy. Saya pakai GTX 1650 juga. GT 1060 udah oke lah, GTX 1060 ya. Tapi sekali lagi guys, kalau kamu kurang puas, ada yang lebih pintar daripada saya untuk soal racikan PC ini. Ada yang merasa ada yang salah dalam artian bisa pakai VGA ini bang, komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke?
Untuk SSD, di sini saya pakai NVMe ya. Di sini saya yakin udah pasti support NVMe lah ya. Masa iya nggak support NVMe guys? M.2 oke sip ya, berarti dia udah support lah ya. NVMe ya udah lihat udah support ya. Jadi di sini pakai NVMe, M.2 NVMe ini 128 GB 310.000. Dan di video kali ini kita udah nggak pakai harddisk lagi ya. Jadi udah pure SSD M.2 sama SSD. Kenapa saya pengen dia mainnya tuh responnya cepat, biar dia kalau buka game loading cepat. Karena ini tujuannya buat live streaming. Saya pengen dia punya responsif dari segi buka programnya, loadingnya semuanya kenceng gitu. Jadi nggak pakai loading lama, apalagi pakai harddisk kan. Jadi saya putusin buat pakai SSD. Jadi buat dia seneng hati lah. Tapi emang bro ya, untuk SSD pun kita pakainya yang 512 GB pure. Jadi kita nggak bakal pakai buat booting ini. Ini pure buat penyimpanan kamu doang, SSD. Kenapa? Saya yakin dengan SSD kamu nggak bakal kecewa banget ya. Buka Google, buka Mozilla, Google Chrome, buka GTA 5, loading semua game, apalagi kamu mau jadi live streamer gaming. Percaya sama saya, loadingnya bakal kalau penonton kamu banyak, nggak bakal ada penonton kamu yang bilang, bang loadingnya lama. Asu tuh penonton. Jadi percaya sama saya, pakai SSD loadingnya bakal cepat gitu loh. Jadi udah pakai SSD M.2 dan SSD 512 GB. Jadi percaya sama saya, nggak bakal loading lama. Say goodbye ya. Habis itu monitornya di sini. Sebenarnya untuk monitor saya pakainya dari Inforce LED. Ini 1950 19,5 inci ya. Ini 75 Hz sih kalau saya baca. Sebenarnya untuk monitor itu bisa yang lebih murah atau bisa yang lebih mahal gitu loh. Untuk monitor tuh kesual ya. Banyak yang bang mending pakai monitor ini untuk monitor itu. Menurut saya, kalau saya secara pribadi kan lebih mementingkan kualitas dari PC-nya daripada monitor secara garis besar ya. Tapi monitor itu penting sih, apalagi kalau PC kamu mahal gitu loh. Jadi saya putusin, saya ambil nggak pure 60 Hz. Ini harganya 1,1 juta. Ini kondisi baru ya. Ini udah aspect ratio 16:9, display colornya 16,7 juta ya. Habis itu respon time-nya 5 millisecond. Ya oke lah, 5 millisecond. Saya udah 1 millisecond biasanya ya. Contrast ratio-nya 1000/1. Oke, menurut saya sih monitornya ya standar lah, bahan budget segini, kondisi baru, mulus gitu loh. Lagi pula buat live streaming sebenarnya nggak butuh pakai 2 monitor sih. Yang satu kamu bisa pakai HP, yang kedua kamu bisa pakai lihat chatnya tuh pakai HP bisa kan ya. Habis itu misalnya saya belum pernah live streaming guys, saya nggak punya komputer yang nggak kuat gitu. Habis itu buat main game fokus saya di monitor gitu loh. Ya awet lah ini, percaya sama saya pasti gak ngecewain lah untuk monitor ini. Kalau sampai ngecewain, komplain sama tokonya bro ya, jangan sama gue bro. Habis itu untuk casing saya pakai Armageddon casing PC gaming, ini ATX ya. Jadi saya putusin buat ambil yang, jadi sama aja sih, ini mau warna putih atau warna hitam. Kalau saran saya kalau mau dari segi looking enak sih warna putih ya. Kalau warna hitam kan terlalu biasa lah. Jadi di sini tuh warnanya putih. Ini kita pakai Armageddon casing PC gaming T5X. Kamu bisa lihat sendiri. Saya nggak tahu nih, ini fan casingnya baru atau dikasih free atau enggak nih. Ya, kopong ya bro, fannya ya. Udah ya, kita lihat dulu nih. Ya, fannya kosong sayang. Ya, sebenarnya coba cari di ininya dulu guys. Cari di, tanya sama tokonya, bang, fannya enggak? Ini enggak? Ini sih plus bundle sih, menurut saya sih ini fannya gratis ya. Coba tanya dulu sama yang punya toko deh. Ini kayaknya fannya gratis sih. Armageddon kayak merupakan casing komputer dengan tampilan penuh desain motherboard ini. Oh ini kayaknya fannya dikasih deh, tapi dia belum pasang kayaknya ya. Correct me if I'm wrong ya, karena saya sampai detik ini belum pernah beli casing yang model begini gitu. Dan saya sampai detik ini belum punya komputer, nggak punya duit buat beli guys. Jadi di sini menurut saya dengan casing seperti ini udah gila sih, udah mantep banget. Apalagi kalau temen lu dateng gitu kan, lu lihat komputer lu kayak gini, spesifikasinya lu bilang, abis itu lu nggak pakai hard disk, pakai SSD full, budgetnya segini 12 juta, nggak pakai hard disk. Tapi sekali lagi, gue tahu sih, kalau live streaming itu lu butuh penyimpanan yang besar buat gaming. Masalahnya kenapa? Untuk game itu emang memorinya butuh yang besar, bisa 2 tera mungkin. Sebenarnya hati gue tuh pengennya pakai hard disk gitu, tapi gue mikirin lagi gitu, gue pengen nih komputer buat lu cepet kenceng gitu loh. Ya kayak gue putusin pakai SSD. Kalau merasa ada yang salah, bang, lu mending pakai hard disk aja bang. Habis itu lu
lu dananya lu relokasiin lagi ke VGA, nggak salah, bener juga gitu. Jadi komen aja di bawah apa yang menurut kalian bisa ditekan, habis itu bisa tingkatin lagi dari racikan PC ini guys. Untuk RAM-nya saya ambil 2x8 GB, ini 16 GB dengan frekuensinya 2666 MHz dari Hyperion. Menurut saya pribadi, dengan budget 1,1 juta 69.000 kondisi baru, ini pun udah apik sih, udah nggak perlu diragukan lagi. Apalagi budgetnya 12 juta lu udah dapet 16 GB juga gitu loh. Habis itu lanjut aja ya, ini gue udah yakin puas lah. Untuk keyboard gaming kita pakai mouse RGB dari Bonkyo, paket set ini 86.000. Kalau gaming menurut gue sih ini sih udah oke sih, udah RGB juga gitu loh. Oke guys ya, jadi ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini apa nih? 9, jadi ada 9 ya. 1 prosesor, motherboard, VGA, SSD NVMe, SSD 1.3, monitor, casing, RAM, power supply belum Cin. Power supply Corsair ternyata ya. Power supply itu Corsair cok. 80 plus bronze saya udah cari, udah searching. Maksud saya nggak ada yang itu, budgetnya berapa itu ya, saya lupa guys. Aduh goblok. Tapi menurut saya dengan power supply, menurut saya Corsair ini aja budgetnya udah berapa nih? Coba ini kan saya tadi hitung budgetnya 12.700.000 tuh, tiba-tiba power supply-nya hilang, kocak 3.600.000. Pokoknya ini power supply-nya paling yang carinya yang ini guys, 800-900 ribuan guys dari Corsair guys. Saya ambil seingat saya 500 watt juga udah cukup sebenarnya. Aduh, main deh udah gue cari sayang. Aduh, wonget dan jancuk. Bener-bener Cin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau ada 10 bro. Ini power supply-nya Corsair. Untuk power supply saran saya ini juga oke sih. Saran saya pakai yang 500 watt atau mungkin yang 650 watt. 80 plus silver juga oke. Untuk Corsair ya, power supply saran-saranin Corsair bisa Seasonic. Pokoknya seingat saya PS Seasonic deh. Seingat saya ini nih, power supply Seasonic. Nah iya nih, saya pakai prosesor, pakai power supply 500 watt 80 plus bronze. Ini dari Seasonic. Kalau Seasonic kamu juga udah nggak perlu ragu lagi dari Seasonic ya. Ini kondisi baru menurut saya, dengan 500 watt pun buat Ryzen 5 3600 sama GTX 1060 80 plus bronze masih oke lah untuk support. Tapi kalau kalian merasa 500 watt 80 plus bronze kurang, komen di bawah guys. Ini budgetnya 800.000 power supply doang. Saya udah total semua harga 12.723.000. Jadi lebih 800.000 lah ya. Gak bisa ngepas bro, susah serius. Kalau mau saya tekan pun bisa sebenarnya. RAM-nya saya tekan jadi 8 GB bisa. Pakai hard disk SSD, ini NVMe kita nggak pakai. Kita tekan lagi bisa banget. Ini bisa tekan banyak sebenarnya. Apalagi yang bisa ditekan? Apalagi ya? Monitor bisa tekan lagi, monitor bisa tekan lagi, casing bisa tekan lagi, bisa ngirit sejuta bisa, tapi makin ditekan makin ambiar dalam artian ntar kualitas PC-nya berkurang gitu. Makanya saran saya jujur-jujuran aja, jangan terlalu ditekan banget budgetnya, kasihan kamunya juga ntar nggak puas pas udah jadi barangnya. Mending kalau saran saya selalu bilang kalau beli PC itu mahal sekalian, jangan tanggung. Maksudnya buat kamu mau pakai dalam jangka panjang, kecuali kamu cuma mau pakai dalam waktu sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu langsung buang. Itu baru terserah kamu deh, suka-suka lu lah, duit itu lu kan, bukan duit gue, kocak. Jadi ini kita langsung aja ya. Ini kita lihat Ryzen 5 3600, kita lihat dulu ini berapa RAM-nya. RAM-nya 16 GB, 3200 MHz ya. Pasti beda sih, FPS-nya beda, tapi nggak bakal sampai jauh-jauh banget lah. Paling kalau ini 70-an, paling kalau di otak saya paling 60-an, 50-an, 60-an lah. Masih mendekati ini juga kok, percaya sama saya deh. Percaya sama saya, kamu main GTA 5 pun, walaupun ini beda dari segi RAM frekuensinya, bakal seperti ini juga. Dan percaya sama saya, kamu bakal bisa live streaming, percaya deh. Ini racikan PC udah 6 core 12 thread, VGA-nya aja pakai GTX 1060 gitu.
ada orang yang pakai live streaming GTX 1030 sehingga saya udah bisa live stream. Jadi saran saya yakin banget. Yang jadi masalah ini menurut saya dari segi, bentar, ini TDP-nya berapa prosesornya? 65 watt ya cukup. Standar lah. Kalau mau live streaming itu dia pasti makannya gede sih, apalagi itu kan dari OBS tuh. OBS kenapa saya ambil RAM 16 GB? Karena kalau OBS itu biasanya kan makan ini apa? Kerja multitaskingnya berat. Lu mesti buka game, lu mesti buka chat, lu mesti buka YouTube, lu mesti buka kayak muka lu atau template atau mungkin lu kalau dapet sponsor lu mesti ada di dalam samping live streaming lu. Jadi gitu guys. Jadi lu harus punya RAM yang agak besar biar bisa multitasking gitu sih. Habis itu kita SSD ya. Ini SSD versus hard disk. Ini kita main ini aja guys, Windows dan game. Ini biar kamu makin puasa ya. Kamu udah bisa kebayangkan. Kamu lihat bootingnya yang ini ya, kamu pakai M.2 NVMe, bukan pakai SSD yang ini ya. Lihat yang ketiga, ini untuk booting. Nah kan, cepet kan. Nah ini selisih 0,3, oke lah ya. Buat booting nggak ada bedanya lah. Sekarang kita lihat buat gaming. Ini game apa nih? Lihat, ini selisih ada mulai tuh, udah kelihatan, udah mulai 1 detik kan, udah kelihatan. Nggak. Untuk SSD, nggak, ini kan tadi bootingnya pakai NVMe. Untuk gamingnya kamu lihat yang pakai SSD, nggak pakai hard disk. Kamu udah bisa lihat kan bedanya 11 detik kan. Kamu kalau nggak puas sih, kelewatan sih. Untuk Watch Dogs 2. Nah, kamu udah bisa lihat bahwa ini Watch Dogs dia udah sampai di game-nya 16 detik. Ini nggak pure pakai hard disk. Dan untuk pakai hard disk kamu bisa lihat di 38 detik aja dia masih belum jalan. Jadi kenapa saya bilang kalau kamu mau jadi live streamer, loadingnya juga cepet biar penonton kamu betah, nggak ninggalin kamu gitu loh. Karena saya pun kadang kan nonton si Winda, kita nggak, gue lihat dia loadingnya cepet gitu loh. Gitu sih guys. Habis itu kan tadi AMD Ryzen 5 3600 ya, 3600 GTX 1060 3GB live stream ya, karena dia tujuannya mau jadi live streamer guys. Jadi ini kita lihat ini dia Ryzen 5 3600 live stream. Dia pakai RTX 2060 Super guys, dia live streaming. Jangan, budgetnya mahal kalau 2060 Super itu nggak masuk otak. Nih kan, ini pakai GTX 1050 Ti. Ini kita pakai masih bagusan GTX 1050 Ti atau GTX 10. Wah, goblok, otak gua mulai kumat lagi. Mana skor? Bentar guys. Gua cek base graphic card dulu ya, gua lupa nih. Bagusan GTX 1050 Ti kan ya? Seinget gue ya. Coba ya, correct me if I'm wrong ya. Ini kita, takutnya gue salah ngomong dikit, gue di cut lagi sama orang nih. Seinget gue ada kok. Mana? Coba ya, ini GTX 1050 Ti. Jancuk. Langsung aja cari dasar moron. GTX 1050 Ti versus GTX 1060 3GB, bagusan mana? Udah dari sini kan ketahuan, sayang, gak usah. Coba kita lihat ya. GTX 1060 6678. Oke, jadi bagusannya GTX 1050 Ti ya. Nah, ini gue bingung, ini gue nggak bisa bacanya loh, goblok. Ntar guys ya, nih gue mau cari info dulu nih, takut salah. Sampai ada nyari juga nih, mana sih yang pas?
Bentar ya. Dari perbandingan daya, GTX 1060 GB lebih makan ini dia. Kesimpulan, GeForce GTX 1050 Ti maupun GTX 1060 GB pilihan sangat layak diperhitungkan. Hanya saja perbedaan kinerja yang bisa berbeda. Pertama, GTX 1050 Ti bisa memberikan arti yang nyaman antara kinerja dan konsumsi, namun jika menginginkan pilihan yang lebih ampuh, GTX oke, sip. Berarti GTX 1060 lebih bagus ya. Kalau masih salah juga, komen di bawah guys. Ini dia live streaming pakai GTX 1050 Ti bisa, berarti pakai GT 1060 gue yakin bisa. Bener yakin bisa. Gila, orang ngelacak PC 12 juta live streaming gak bisa. Gue ngecewain orang banget, jir. Ini DDR4 ya, santai aja guys. Ini 100% 3D resolution. Ini 80% 3D resolution. Coba kita lihat Fortnite ya. Ini dari logikanya ya udah 1050, habis itu 1060 masih bagusan 1050 gitu loh. Kadang-kadang gue mau, tapi kadang-kadang gara-gara kata TI-nya itu terlihat lebih epic gitu, karena kata TI gitu. Gitu guys, kadang-kadang suka mabok. Jadi percaya sama saya, ini kalau buat editing, live streaming, ini udah 100% lugas deh. Cuma yang jadi persoalannya mungkin listriknya agak mahal ya. Kalau kamu live streaming habis itu kamu sukses sih, listriknya oke sih. Masalahnya saya akuin untuk racikan PC kayak gini, listrik per bulan kalau kamu pakainya secara barbar bakal mahal sih. Mungkin videonya sampai sini aja. Saya rasa dengan racikan PC ini kamu bisa bermanfaat ya. Jadi ini pakai prosesor AMD Ryzen 5 3600, motherboardnya B450 MSI M, itu GTX 1060 GB MSI. VGA-nya SSD pakai NVMe buat booting, SATA ini Midas Force buat nyimpen data, monitornya buat nonton, buat main game juga gitu. Untuk casing ini kita pakai ATX dari Armageddon, RAM-nya 16 GB, keyboard standar dan power supply-nya keyboardnya gaming ini. Power supply-nya 80 plus bronze dari Seasonic. Saya rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa please like, comment, dan subscribe, dan semoga videonya bermanfaat. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Tap like undur diri dulu. See you in next video. Bye bye.